Minasan konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Duh guys, pengen curhat nih. Gara-gara COVID ini ya guys ya, banyak banget negara-negara di dunia yang terpaksa close border untuk masuk ke negaranya masing-masing gitu ya. Termasuk Indonesia dan juga Jepang. Terhitung nih ya, udah sekitar 2 tahun nih kayaknya Jepang tuh nutup akses ke negaranya guys. Nutup akses masuk ke negaranya sendiri kayak gitu ya. Nah sebenarnya ini semua tuh karena pandemi kan. Dan Jepang dengan Perdana Menteri barunya tuh sebenarnya udah bikin pengumuman gitu guys, bahwa mereka udah mulai open border nih, tapi pastinya dengan persyaratan baru guys. Cuman ternyata semua itu hanya PHP. Sedih sekali ya, padahal aku udah sempat nge-tag konten yang ini nih guys. Kalau kalian udah pemerintah nonton Jepang ya, ini sudah coba dicek dulu. mereka akan mulai membuka akses dan mengizinkan. Nah sayangnya kurang lebih sebulan sejak pengumuman itu diumumkan guys, ternyata Jepang terpaksa close border lagi. Ya sedih sekali ya. Padahal nih mereka-mereka yang sudah punya COE alias Certificate of Eligibility tuh belum beres nih ngurusin dokumen-dokumen yang disyaratkan pada waktu itu guys. Karena kali ini banyak yang mendesak pemerintah Jepang untuk kembali membuka border, terutama nih mereka-mereka yang bergerak di industri manufaktur dan juga pendidikan. Nah pemerintah Jepang ini udah mengumumkan guys, per awal Maret ini mereka bakal kembali membuka border lagi. Yeay! Manda berharap ini nggak PHP guys, semoga ya, amin, kita doain sama-sama ya. Dan for your information ya, jadi udah ada 400.000 orang yang sudah punya COE atau Certificate of Eligibility, dan mereka ini bener-bener lagi nungguin nih kapan nih si Jepang tuh bakalan open border lagi gitu kan. Nah 150.000 orang diantaranya mereka itu adalah pelajar. Pantas saja ya guys ya, kalau kita lihat tuh banyak banget nih di sini ternyata akademisi yang udah mulai teriak-teriak guys, karena apa ya, kayak siswa-siswanya ini atau misalkan mahasiswa-mahasiswanya itu nggak bisa masuk gitu ke sekolah atau ke perguruan tinggi mereka untuk belajar, nggak bisa masuk dong guys. Jadi hal ini tuh bisa mengancam keberlangsungan pendidikan mereka pastinya. Nah yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah memang beberapa di antara mereka yang punya COE atau pemegang COE ini adalah mereka-mereka yang mau bekerja di Jepang guys ya kan, baik lewat jalur magang, lewat Tokugino maupun working visa sebagai profesional di Jepang. Nah pastinya nih yang menunggu kedatangan mereka ini adalah para pengusaha yang bergeraknya itu di bidang manufaktur guys, dimana mereka itu kan harus melakukan produksi terus-menerus. Nah untuk proses produksi sendiri kan pastinya diperlukan tenaga kerja dari luar negeri. Nah kalau mereka aja nggak bisa masuk, ini mau bagaimana nih teman-teman ya kan, karena udah hampir 2 tahun ini nih nggak ada tenaga kerja asing yang masuk ke Jepang. Nah para pengusaha manufaktur ini tuh mulai mengeluhkan nih bagaimana nih nasib usaha mereka ke depannya, sampai akhirnya keluhan-keluhan mereka ini tuh didengar nih sama parlemen dan juga dikabulkan atau disetujui oleh pemerintah Jepang. Jadi guys, di sini tuh tidak ada entry prioritas untuk pelajar internasional dan tidak ada juga entry prioritas untuk COE yang dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi entry ke Jepang ini semua didasarkan pada pembelian tiket aja guys, urutan pembelian tiket. Dan yang perlu diingat lagi adalah kalian harus apply ulang ERFS alias Entrance Returners Follow-up Systemnya. Seperti itu guys. Dan di sini imigran yang diizinkan masuk ke Jepang itu kurang lebih jumlahnya 5.000 imigran per hari guys. Jadi kalau misalkan ada 400.000 orang yang sudah punya COE, berarti di sini memerlukan waktu kurang lebih 80 hari atau sekitar 3 bulan untuk semuanya bisa masuk ke Jepang. Itu pun kalau nggak ada close border tiba-tiba guys. So, sementara untuk visa turisme belum diizinkan masuk nih guys sepertinya. Jadi buat kalian-kalian yang udah nggak sabar pengen jalan-jalan ke Jepang, ya kalian harus lebih bersabar lagi guys. Tapi paling enggak nih, info dari pemerintah Jepang yang udah mau mulai membuka bordernya nih untuk pekerja dan juga pelajar, pastinya bakal menjadi angin segar juga buat mereka-mereka yang sudah mempersiapkan diri dengan belajar bahasa Jepang dan giat dong pastinya ya. Dan untuk kamu yang udah punya COE dari kapan hari, ini waktunya kamu untuk follow up lagi guys ke lembaga atau institusi yang mau memberangkatkan kamu ke Jepang guys ya. Sambil terus-terusan aja kalian pantau nih info-info dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia ya. So, bersyukurlah kalau kamu termasuk orang yang selama pandemi ini kalian tuh bersiap dengan belajar bahasa Jepang ya. Karena memang itu adalah persiapan yang harus dilakukan sama kalian. Jadi kalau misalkan ada orang nih yang bilang pengen belajar bahasa Jepang, tapi mereka nggak kunjung belajar juga, wah udah pasti itu mah ketinggalan guys. Jadi intinya sukses itu cuma bisa terjadi kepada orang-orang yang udah bersiap dari awal guys. Kemudian mereka dipertemukan dengan kesempatan terbaik mereka. Inilah yang aku bilang orang-orang yang beruntung.
langsung guys gitu ya. Jadi kalau misalkan kerjaan kalian tuh cuman rebahan doang, kemudian menunggu kesempatan itu datang dengan sendirinya, wah kalau kata aku sih itu udah pasti nggak bisa ya guys ya. Jadi harus bersiap dari sekarang. So, berhenti nyinyirin teman kamu yang udah sukses sekarang guys, karena kamu tuh nggak pernah tahu proses dan effortnya dia sampai dengan jadi sukses seperti itu. Dan kalau kamu ngimpi pengen ke Jepang, tinggal di Jepang ataupun kerja di Jepang, tapi kamu nggak ngapa-ngapain, nggak start belajar bahasa Jepang, wah mungkin kamu emang cuma bermimpi aja nih guys. Kalau gitu mendingan kamu jangan bangun dari mimpi kamu, kalau nggak kamu bakalan kecewa karena ternyata mimpi kamu cuma mimpi doang guys. Kalau kalian mau mimpi kalian terwujud, langsung aja bangun sekarang juga dan belajar bahasa Jepang guys. Sini aku bantuin. Belajar bahasa Jepang tuh gampang banget kok guys. Kalian langsung aja ya akses web apps ini ya. Aku tunggu di sana. Oke teman-teman, mungkin buat konten hari ini cukup sampai sini aja. Semoga bisa menambah ilmu ataupun info-info berguna buat teman-teman semua. Dan kita bakal bertemu lagi di konten sharing lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, share, dan yang paling penting subscribe juga. Biar kita di sini makin semangat sharing-sharing info buat kalian juga. Kalau gitu Manda pamit, arigato, mata nih. Guys, apa sih lupa lagi? Susah pengen lupa, bentar. Cek, 1, 2, 3, sayang semuanya. Itu banget ya ampun. Dalam ada Omega, ya kan? Lupa lagi. Jepang? Mau berangkat institusi sih? Bener. Oh bener? Tinggalan guys. Lupa. Kelas, aduh apa ya? Lupa.